Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saya berharap sukacita oleh Roh Kudus selalu menginspirasi hati dan pikiran saudara untuk mengerjakan segala aktivitas di sepanjang hari ini. Salam jumpa kembali di program Mutiara hari ini yang setia menyapa pagi saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Sebelum kita bersatu teduh di pagi hari ini, mari kita merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang berdaulat dan berkuasa penuh atas segala sesuatu, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, kami boleh bangun dan menikmati pagi hari ini, semuanya semata oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu sebelum kami memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Urapi dan pimpin kami ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan firman di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat judul Tuhan menguji hati. Dan nas firman Tuhan terambil dari Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dan nas firman Tuhan terambil dari Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Amin. Saudaraku, terus terang saya tertegun membaca ayat firman Tuhan, khususnya ayatnya yang pertama dan yang kedua, karena di situ saya melihat kenapa kok Tuhan membiarkan bangsa-bangsa Kanaan tetap hidup di tengah-tengah orang Israel. Dengan kata lain, ada bangsa-bangsa tertentu yang Tuhan biarkan mereka tetap ada, tetap eksis, dengan tujuan supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Dan di saat saya membaca ayat firman Tuhan ini, terlintas hikmat Tuhan di dalam pikiran saya, bahwa kenapa seringkali Tuhan mengizinkan pergumulan, masalah, tantangan silih berganti di dalam kehidupan kita, semuanya dengan tujuan melatih otot-otot iman kita. Karena kita mendengarkan firman di gereja atau ketika kita membaca Alkitab kita, bagaimanakah kita bisa mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita kalau kita tidak mengalami yang namanya pergumulan dan masalah. Orang yang sekolah atau kuliah saja di akhir semester, mereka akan diperhadapkan dengan yang namanya ujian untuk membuktikan bahwa apakah mereka cukup menguasai materi-materi yang selama ini mereka dapatkan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu mengerjakan kebaikan di dalam kehidupan kita tidak selalu dengan memanjakan kita dengan pemberian-pemberian atau dengan kata lain hanya mencurahkan berkatnya semata, tetapi ia juga ingin melatih manusia rohani kita, otot-otot iman kita, karakter kita dibentuk lewat serangkaian ujian, pergumulan, dan masalah yang kita hadapi. Karena pribadi Tuhan itu dikenal sebagai seorang yang menguji hati setiap anak manusia. Dia pengen melihat apakah hati saudara betul-betul berpaut kepada Tuhan ataukah saudara berpaut kepada dunia ini. Ini pun menjawab pertanyaan kebanyakan dari kita, kenapa Tuhan harus menempatkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di Taman Eden. Kalau Tuhan baik kan dia tidak seharusnya menempatkan sesuatu yang bisa membuat manusia jatuh dalam dosa. Tetapi sekali lagi, Tuhan adalah Allah yang menguji hati setiap anak manusia. Bagaimana ia bisa tahu manusia itu mengasihi dia, berpegang pada firman-Nya? Tidak ada ketaatan sejati tanpa kebebasan untuk menjadi tidak taat. Dan manusia sejak semula memang diciptakan Tuhan dengan kehendak bebas. Dan terbukti di sini generasi jauh setelah masanya Yosua dan tua-tua setelah Yosua, mereka mulai kompromi dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui Musa, bahwa mereka tidak boleh kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan.
Makanya saudaraku, kesulitan-kesulitan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, tujuannya semata hanya untuk melihat apa yang ada di dalam hati saudara. Apakah saudara sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan dan dengar-dengaran dengan firman Tuhan? Ataukah saudara mulai kompromi dengan dunia ini dan menjual iman saudara, kesetiaan saudara kepada Tuhan? Bangsa Israel itu adalah sebuah contoh. Ketika mereka turut menyembah dewa-dewa sesembahannya orang tanah Kanaan, Tuhan berbalik daripada mereka, meninggalkan mereka. Hati Tuhan sakit melihat mereka menyembah berhala-berhala dan dewa-dewa asing. Dan ketika mereka menyembah dewa lain, Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke dalam penjajahan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Sampai bangsa Israel menjerit, berseru kepada Tuhan di dalam keputusasaan. Barulah Tuhan mau menolong mereka kembali. Ketika mereka merendahkan hati. Itulah yang akan terjadi dalam hidup kita ketika kita berbalik daripada Tuhan. Ketika kita menjual iman kita demi dunia ini, kita akan merasa merana, tidak bahagia, menderita. Saudara tidak akan pernah bisa dipulihkan sebelum saudara betul-betul berbalik kepada Tuhan dan meminta pengampunan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingatlah, di dalam setiap hajaran orang tua saudara, bapak ibu saudara menghajar dan mendidik saudara dengan maksud yang baik, supaya kebebalan itu keluar dari hidup kita. Tuhan mendidik kita, menghajar kita, oleh karena Dia mengasihi kita. Dan Tuhan ingin kita diselamatkan. Tuhan ingin kita dipulihkan. Tuhan ingin kita hidup di dalam segala kelimpahan, oleh karena Ia mengasihi hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas hikmat pengertian yang Kau nyatakan melalui kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami boleh menjaga hati kami tetap berpaut kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang menguji hati kami. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami untuk hidup menjadi saksi dan pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala doa dan kerinduan kami hanya di dalam tangan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan akan menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua, dan Roh Kudus pasti menolong saudara untuk memahami kebenaran dan berjalan di dalamnya. Sampai jumpa di program Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.